Oke teman-teman, balik lagi dengan Hendra di tutorial Thermo 1. Hari ini kita bakal ngebahas chapter untuk yang sedikit bahasan tentang mass balance sama energy balance. Nah ini kita bakalan mulai dari contoh soal yang sederhana, nomor 1 ini nih. Oke, langsung saja. Jadi di sini dibilang nih kalau ada laser Doppler velocimeter, ini kayak sebuah alat gitu untuk mengukur velocity dari sebuah aliran air gitu. Kecepatannya adalah 8 meter per second. Nah terus dia bilang lagi nih kalau ini open channel, terus the channel has a rectangular cross section gitu. Berarti kita udah tahu nih kalau misalnya ada sistem yang rectangular gitu kan. Nah ini ada alirannya nih. Alirannya berapa tadi? 8 meter per second. Terus cross sectionnya adalah 0,5 dikali dengan 0,2 gitu. Terus selanjutnya apalagi nih bilang nih, in the flow direction if the water density is a constant gitu. Berarti dia ngasih tahu nih kalau kalau water density-nya adalah 998 kg per second gitu kan. Terus determine the mass flow rate gitu. Apa yang ditanya? M dot-nya gitu, atau massa per satuan waktu gitu. Berapa sih gitu. Nah, kalau kita agak mundurin lagi nih kayak gini nih jadinya sistemnya nih. Kurang lebihnya gitu. Terus gimana cara nyarinya gitu. Nah kalau teman-teman ingat, sebenarnya ini kan kayak mirip-mirip kayak debit gitu nggak sih? Nah, tapi dalam bentuk massa gitu kan. Kalau debit kan Q ini dalam meter kubik per second gitu kan. Nah sedangkan ini dalam bentuk kilogram per second gitu kan. Nah gimana caranya? Nah caranya teman-teman bisa melakukan pendekatan dari satuan-satuannya. Ini kan udah dikasih tahu nih, ini ada kilogram per second, di sini ada meter, ini ada meter gitu kan, ini ada meter. Jadi kalau teman-teman otak-atik nanti juga kalau misalnya lupa rumus, teman-teman juga bakalan pasti bisa ingat gitu. Nah sebenarnya rumusnya pakai yang mana sih? Nah rumus M dot ini berawal dari M dulu deh, M gitu mas, dua kali nulis lagi, M sama dengan, teman-teman kalau masih ingat rumus densitas itu sebenarnya adalah M per V kan. Nah berarti kalau ini berarti adalah Rho kali V gitu kan, enggak? Nah Rho kali V ini masih dalam satuan kilogram gitu. Kita butuh per second gitu. Nah, sedangkan kita tahu kalau volume per waktu ini adalah si debit kan gitu. Nah, berarti kita tahu nih, berarti kita harus ngaliin Rho dengan debitnya gitu kan. Sedangkan debit sendiri sebenarnya berasal dari mana gitu kan. Debit itu berasal dari, kalau teman-teman bisa melakukan perhitungan, luas debit itu area dikali dengan kecepatan alirannya gitu. Nah, berapa banyak sih aliran yang melewati area tersebut gitu, ibaratnya kayak fluxnya gitu, flux. Nah udah deh, tinggal teman-teman masukin nilainya. Nah jadi mana sebenarnya yang harus diingat gitu? Yang harus diingat adalah bagian rumus ini nih. Nah kalau misalnya kalian teman-teman mau menghafal gitu, ya udah teman-teman tinggal masukin Rho nya berapa, 998, terus A nya berapa, A nya 0,5 dikali 0,2 gitu, V nya berapa, kecepatannya berapa, 8 gitu. Udah, ini kalau dihitung-hitung nantinya tuh bakalan dapat sekitar 798,4 kg per second gitu. Nah, dari sini teman-teman dapat apa, definisi apa? Teman-teman dapat definisi M flow rate atau massa flow rate gitu, mass flow rate. Mass flow rate itu apa? Nah, mass flow rate itu adalah banyaknya sebuah massa yang melewati sebuah sistem gitu. Misalnya kalian punya sistem ini masuk, ini adalah M dot. Dan untuk kekekalan massa, dia tuh nyebutin kalau M flow rate ini menyebutin kalau dengan konsep kontrol volume, M yang masuk akan selalu sama dengan M yang keluar gitu. Nah ini kalau hukum kekekalan massa berlaku gitu. Mayoritas kasus-kasus bakalan seperti ini, tapi ada beberapa kasus yang dia nggak kekal masanya gitu. Kayak misalnya ada perubahan fasa gas menuju cair gitu kan, dia bakalan merubah densitas, dari densitas dia bakalan merubah beratnya gitu, dari beratnya itulah massa flow rate-nya tuh bakalan berubah atau beda gitu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bahasan yang nomor 2. Bahasan yang nomor 2 ini
Ini soalnya seperti ini, dia tuh ada sistem tangki gitu. Nah, sistem tangkinya dia ada diketahui ada inletnya di sini, terus ada outletnya di sini gitu. Kita baca dulu soalnya. Prof gambar ini menyediakan data water entering dan water keluar tangki gitu. Nah, the inlet and exit of the tank determine the at the inlet determine the mass flow rate-nya. Di sini dicari m dotnya berapa, di sini m2 dotnya berapa gitu. Terus cari juga find the time rate of change the mass contained within the tank gitu. Jadi ada perubahan massa di dalamnya. Ini yang tadi yang aku bilang kasus yang khusus gitu. Karena di sini ada perubahan fase gitu dari gas yang cenderung ringan menuju ke si fluid gitu ya. Nah, dari situ teman-teman kita bisa melakukan evaluasi nih. Biasanya soal-soal itu memang udah pertanyaannya itu kayak step by step gitu loh. Jadi teman-teman nggak terlalu harus mikirin mau cari apa dulu. Jadi mulailah cari dengan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama apa? Cari inlet dan exit mass flow rate-nya. Ya udah, berarti mau cari kita pertama adalah M1, M inlet berapa, terus yang kedua M outlet-nya berapa gitu. Baru selanjutnya nyari ini degradasi massanya yang ada di tangki gitu. Aku buatnya delta M aja lah, delta M gitu. Nah, udah kita mau cari ini nih. Gimana caranya? Nah, teman-teman tadi kan udah belajar kalau massa M dot ini sebenarnya rho A kali V kecepatan gitu kan. Nah, sebenarnya kalau teman-teman pernah dengar istilah specific volume, nah specific volume itu lambangnya tuh V kecil gini. Ini sebenarnya adalah bentuk dari 1 per rho gitu. Atau satuannya ini adalah kalau rho kan kilogram per meter persegi gitu kan. Nah, kalau V ini adalah meter persegi per kilogram gitu. Atau dibalik aja gitu. Terus gimana kalau dibalik aja? Berarti kita tahu nih kalau sebenarnya rho sama dengan, kalau ini dipindah berarti rho 1 per V gitu. Makanya di sini M dot ini sebenarnya bisa kita cari dari 1 per V dikali A dan V velocity-nya gitu. Nah, yuk kita coba untuk kondisi yang pertama nih. Kondisi 1 atau inlet gitu. Nah, kita tahu nih kondisi-kondisinya nih. Ada T1, P1, A1, V1 gitu kan. Yaudah tinggal kita coba cari nih. Biasanya kalau ada kondisi-kondisi kayak gini ada P sama T ya. Pokoknya kalau ada bau-bau tekanan sama temperatur, teman-teman tuh biasakan menyiapkan tabel gitu. Nah, di sini aku udah nyoba nyiapin tabel nih. Nah, pertama teman-teman harus definisiin dulu tapi fasanya apa nih? Fasa yang di sini apa? Dia bilang kalau fasanya adalah steam. Steam apa? Steam itu adalah masuk ke superheated. Makanya di sini aku datengin tabel superheated gitu. Kondisinya tadi apa? Kondisinya adalah P-nya mulai dari P-nya adalah 20 bar. Di sini ada 5 bar, 7, 10, 15 dan 20. Nah, berarti di sini nih pakai yang ini nih. 20 bar. 20 bar kita pakai temperatur yang 600. Cek di sini 600 nih, cek set. Nah, dapat deh. Kalau kondisi 1 ya. Kondisi 1 pada P 20 bar dan T-nya adalah 600 didapatkan nilai V-nya adalah 0,1996 gitu meter pangkat 3 per kilogram. Nah, dari situ gimana? Ya udah, dari situ kita bisa ngelakuin perhitungan. Perhitungannya tadi apa? Untuk nyari apa? M dot inlet gitu sama dengan M dot inletnya adalah 1 per V inlet dikali A inlet dikali dengan kecepatan inlet gitu. 1 per V nya berapa? Ya udah, masukin aja 1 per 0,1996 dikali A nya berapa? A nya udah dikasih tahu nih. A nya itu 10 kali 10 pangkat minus 3. 10 kali 10 pangkat minus 3. Terus dikali lagi nih dengan kecepatannya. Kecepatan juga di sini udah dikasih tahu kan, yaitu 20 meter per second. 20 meter per second. Semua satunya udah sama dari meter. Ya udah, kita tinggal coret, masukin dan dapat nilainya. Nanti ini seharusnya sekitar 1 kilogram per second gitu. Nah, terus kita masukin
kita coba ngelakuin untuk kondisi yang kedua gitu. Kondisi kedua sama persis, kita tahap-tahapannya sama gitu. Kondisi kedua itu ada di outlet. Nah, cek lagi dulu fasanya. Apa nih fase yang keluar? Maaf nggak kelihatan. Apa nih fase yang keluar? Dia bilang kalau di sini liquid gitu. Nah, tapi liquid sebenarnya ada dua kemungkinan. Ada saturated liquid, ada juga compressed liquid gitu. Nah, yang mana nih? Nah, teman-teman harus cek dulu ke tabel saturated sebenarnya. Nih, tabel saturated. Nah, tabel saturated untuk tekanan berapa nih? Nah, aku fokusnya ke temperatur ya. Temperaturnya kan biasanya ada temperatur sama tekanan atau tekanan sama temperatur. Aku lebih suka fokus ke temperatur gitu karena itu lebih fungsional biasanya. Nah, temperaturnya T2 nih 150. Aku cari nih 150 gitu. Sedangkan P-nya di sini 10 bar. Ternyata di sini cuma 4 bar untuk T saturatednya gitu kan. Tandanya apa? Tandanya bahwa P yang kita punya itu lebih besar daripada P saturated. Tandanya apa? Tandanya ini adalah masuk ke compressed liquid gitu. Nah, sebaliknya kalau P kita lebih kecil daripada P saturated, nanti kita bakalan punya super heated. Ingat-ingat ya, jangan kebalik gitu. Nah, gimana dapatnya tuh? Nah, gimana dapatnya? Kita harus masuk ke compressed liquid dulu nih. Nah, cek tabel compressed liquid di Moran, tampil compressed liquid ada di A5. Cek di A5 gitu. Mas, pertama kalau compressed liquid atau superheated mulai dari si tekanan dulu nih. Tekanan 10 bar gitu. Di sini tekanannya mulai dari 25 bar. Ini udah urutan yang pertama nih. Tanda-tanda urutan pertama di sini ada tulisan nama tabelnya itu. Kalau selanjutan biasanya tuh tulisannya kayak gini, ada continued gitu kan. Ini adalah tabel yang pertama gitu. Kalau nggak teman-teman belum yakin, teman-teman bisa cek langsung ke tabelnya gitu. Mulainya dari berapa? 25. Sedangkan kita butuh 10. Ada nggak? Nggak ada. Ya udah, kita nggak bisa pakai tabel ini. Aku coba cek di tabel channel. Pas di tabel channel sama, bahkan lebih parah nih, mulainya dari 5 megapascal atau 50 bar. Tambah nggak bisa dipakai. Terus gimana cara nyarinya? Aku iseng pakai ini nih, Computer 8 Thermodynamic Table 3. Ini ada instalannya, teman-teman bisa cari di internet, atau kayaknya aku masih ada sih. Kalau misalnya teman-teman butuh, atau pasti teman-teman yang lain yang angkatan-angkatan di atas sih kayaknya juga udah punya deh. Nah, fungsinya untuk apa? Ini fungsinya juga untuk sama persis kayak tabel itu, tapi lebih fleksibel aja karena kita bisa input nilai. Jadi ini juga nggak perlu iterasi biasanya gitu. Nah, udah deh, kita masukin angka. Aku masukin dulu nih untuk kasus yang pertama. Aku masukin untuk yang kasus saturated, tapi dalam bentuk liquid gitu kan, saturated liquid gitu langsung. Nah, ternyata memang sama persis kok datanya dengan yang di tabel gitu, yaitu 0,4759 gitu kan. Nah, terus aku masukin juga kasus untuk yang compressed liquid gitu. Ternyata data untuk spesifik volumenya, terus untuk yang lain-lain itu nggak terlalu jauh sih sebenarnya gitu. Nah, dari sini aku coba cari literasi lain. Ternyata menyebutin kalau di Athena ECS, athena.ecs.csus.edu juga nyebutin bahwa kalau kasus-kasus compressed liquid dengan tekanan rendah itu bisa didekatkan dengan saturated liquid. Tapi referensinya harus temperatur. Ingat, referensinya harus temperatur, bukan si tekanan gitu. Jadi teman-teman bisa ngelakuin hal yang itu, karena teman-teman nggak mungkin buka ini ketika waktu ujian gitu kan. Atau waktu kayaknya tugas-tugas bisa sih pakai ini. Jadi teman-teman nggak perlu iterasi gitu. Tapi pastiin teman-teman juga udah paham konsep iterasi nantinya gitu. Oke, berarti kita udah dapat nih kalau nilainya adalah kita dekatkan dengan tabel saturated. Ini saturated liquid dari referensinya temperatur gitu. Ya udah, kita pakai nih saturated liquidnya ada di 1,0905 nih ya. Ini V-nya untuk saturated liquid, ini ada saturated vapor. Nah, teman-teman pakai yang saturated liquid gitu. Ini udah pakai yang ini. Berarti di sini dapat nih kalau V outletnya adalah si VF di T150 gitu. Berapa nilainya? Ini nilainya nih. Apa tadi nilainya? Ini nih. 1,0905 kali 10 pangkat min 3 gitu. Berapa? Meter persegi, meter pangkat 3 per kilogram gitu.
Ya udah, habis itu gimana? Kita sama persis ngelakuin perhitungan yang ada di poin pertama. M out sama dengan 1 per V out dikali A outnya atau area outnya sama V outnya gitu. Udah tinggal dimasukin deh 1 per 1,0905 dikali dengan berapa tadi? Dikali A nya berapa? Ini kali 10 pangkat min 3 ya. Dikali A nya berapa? A nya tadi udah dikasih tahu nih. Kalau A nya adalah 6 kali 10 minus 3 gitu. Terus V nya berapa? V nya 1 meter per second gitu. Nah ini dapatnya berapa? Ini nanti kalau dihitung-hitung teman-teman dapatnya sekitar 5,5 kg per second gitu. Nah udah dapet nih. Udah dapet. Nah teman-teman tinggal masukin yang ini nih. Tinggal masukin kasus yang ketiga, yaitu degradasi masanya gitu kan. Nah kita tahu nih kalau M in sama dengan M out harusnya kan. Nah sebenarnya adalah masa ini adalah M in dikurang dengan M out nya gitu, harus sama gitu kan. Tapi karena di sini ada perubahan fasa, berarti ada degradasi massa gitu, sama dengan 0 gitu. M in sama M out nya udah tahu nih, aku pindahin ke sana dulu nih, delta M nya sama dengan M in dikurang M out gitu. Nah, M in nya berapa? M in nya 1, M out nya berapa tadi? 5,5. Berarti degradasi massanya adalah 4,5 gitu, minus 4,5 atau penambahan justru, bukan, ini kan aku bilang degradasi, sebenarnya di sini malah ada penambahan massa berat gitu dari si sistem gitu, karena ada perubahan dari vapor menuju ke si liquid gitu. Oke, itu part pertama, nanti kita bahas lanjut ke part kedua.